Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran wa atamanna ma sana'ahu wa sara'ahu hikmatan wa tadbiran wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana Allahu ala kulli syai'in qadiran وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم جميعا بالتقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Jumat berkah ini Allah masih mencurahkan ridha rahmatnya bagi kita semua, masih menghadiahkan kepada kita semua nikmat iman, takwa, Islam yang kita insyaallah akan terus istiqomah di dalam keadaan Islam dan nantinya mati yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Al-Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, dahulu bangsa Arab banyak berdoa pada masa jahiliyah itu kepada Rabb, pada Tuhannya, yaitu untuk perkara-perkara dunia. Apakah itu bagaimana peternakannya, pertaniannya itu maju, dan tidak berdoa kepada Allah untuk perkara-perkara akhirat. Maka ini sesuai benar kalau kita lihat sekarang ini banyak di antara manusia mengkhususkan doa hanya umur dunia, hanya untuk perkara-perkara dunia. Maka dia yang pejabat bagaimana karirnya agar terus naik melejit. Maka dia pedagang bagaimana agar dagangannya laku. Maka dia yang penjual baju dan lain segala, semuanya untuk perkara-perkara dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka hanya sebagian kecil yang mendapatkan nikmat-nikmat akhirat. Maka di dalam kitab Bustanul Arifin Imam Syafi'i mengatakan, khairud dunya wal akhirah fi khamsin hisalin. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada 5 kuncinya. Yang pertama, Imam Syafi'i dinan nafs.
Manajemen hati, memperkaya jiwa. Sesuai benarlah ini dengan sabda Rasulullah SAW. Laisal ghina an kasrati malin, walakinnal ghina minan nafs. Bukanlah orang itu disebut dia orang yang kaya dikarenakan banyaknya harta yang ia miliki, tapi orang itu disebut dia orang yang kaya apabila dia bisa memanajemen hatinya. Kalau sudah berkaitan dengan hati, maka berkaitan dengan keikhlasan. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Al-Alamah Imam Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawzi, beliau menuliskan di situ ada 3 makna ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tajridu qasdi at-taqarrubi ila Allah jalla wa ala an jami'is syawahid, yaitu memurnikan suatu maksud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan. Hari ini kita bisa melihat di media sosial banyak orang yang kayanya belum terlalu kaya, tapi sudah memamerkan semua hartanya. Mau makan di mana dia dipamerkan, mau belanja apa dia dilihatkan, atau terkadang mau bersedekah pun dilihatkan. Yang dikhawatirkan adalah ketika bersedekah kemudian mengekspos agar dilihat oleh orang banyak, runtunglah nilai-nilai keikhlasan tersebut. Kecuali memang ada yang memang harus diambil dokumentasi agar memotivasi umat Islam untuk senantiasa bersedekah. Itu lain hal lain. Yang kedua, kata Imam Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawzi, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazarin ilal khaliq. Arti keikhlasan itu adalah tidak melihat atau melupakan pandangan makhluk dan kita fokus terhadap pandangan Sang Khaliq. Kita melakukan apa-apa bukan untuk dilihat manusia, tetapi yang kita harapkan adalah penilaian Allah terhadap amalan kita. Yang ketiga makna ikhlas dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu yaitu mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan maksud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila manusia sudah bisa memanajemen hati dengan nafs tadi, maka bahagialah kunci satu sama dia. Kunci yang pertama telah dia dapatkan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, nikmat kebahagiaan dunia, walaupun dia belum bisa merasakan nikmat kebahagiaan akhirat. Pasti insyaallah ta'ala dia akan merasakan nikmat akhirat. Yang kedua, kaful adha, yaitu tidak zalim. Tidak zalim terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sekarang ini khususnya kita yang di Medan sering sekali kita melihat tawuran begal di mana-mana yang terkadang sampai menghilangkan nyawa orang lain. Andaikan kita berhukum dengan hukum Islam, maka tak ada lagi membedakan an-nafsu bin nafsi, nyawa dibayar dengan nyawa. Kalau kita lihat sekarang nyawa manusia itu hampir tidak lebih murah dari seekor ayam. Tidak suka 30 perkara parkir 2.000 rupiah
bisa dia melenyapkan nyawa saudara. Maka perlu bagi kita memang bagaimana kembali kepada kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana remaja-remaja kita bekali akhlak yang baik. Bagaimana remaja-remaja kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena semakin banyak media itu terkadang banyak mengambil nilai-nilai negatif di dalam. Walaupun banyak yang positif, tetapi manusia senantiasa digelincirkan setan untuk melihat nilai-nilai yang negatif. Dan ketiga, kasbul halal, menjaga daripada rezeki yang halal. Para ulama mengatakan rezeki yang halal itu apabila ia terbebas dari beberapa unsur. Di dalamnya tidak ada unsur riba, tidak ada unsur haram, tidak ada unsur subhat, dan tidak ada unsur as-suhbu, yaitu nilai-nilai kezaliman. Apabila rezeki kita terbebas dari beberapa hal ini, maka itulah yang dinamakan rezeki halal dan thayyiban yang berhak untuk kita beri ke anak dan istri kita, untuk kita bawa pulang, untuk kita kasih kepada orang tua. Tetapi kalau di dalamnya masih ada unsur subhat, bainal haram wal halal, antara halal dan haram, maka belum bisa dikatakan rezeki itu rezeki yang halal dan thayyiban. Yang keempat, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu yaitu libasut taqwa, memakai pakaian takwa. Orang yang bertakwa bisa dilihat dari dua unsur. Yang pertama, al-amal shalih, dia gemar untuk beramal shalih. Takkan mungkin seorang itu mendapat predikat takwa kalau dia tidak beramal shalih. Kemudian dia mempunyai ihya rasa malu. Maka pengertian malu itu, pengertian dosa itu apabila dia melakukan sesuatu dan apabila sesuatu itu diketahui orang lain, dia malu untuk itu, maka itulah dosa. Maka kalau kita melakukan sesuatu yang ketika kita tahu orang mengetahui itu, maka itulah al-ithmu, itulah dosa. Maka pentinglah bagi kita memang bagaimana menjauhkan diri dari dosa-dosa dan nilai-nilai keburukan dari apapun itu yang dilarang oleh agama. Yang terakhir, kelima, yaitu at-tiqatul billah. Bagaimana kita percaya dengan segala ketentuan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dalam surah Al-Qasas disebutkan di situ bagaimana ibunda Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan perintah untuk segera memberikan ASI kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian menghanyutkannya. Maka lihatlah, ketika seseorang itu mengikuti perintah Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Nabi Musa alaihissalam yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun, yang menguasai sepertiga dunia, yang orangnya kuat, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Maka wajiblah bagi kita benar-benar mentaati apa-apa yang telah Allah firmankan kepada kita dan apa-apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Itulah tadi 5 poin yang mungkin bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita menjalankannya kepada saudara-saudara kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, dan yang lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani Allah bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين
ولا رسول بعد أما بعد. فيا أيها الحاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن كل خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وعن تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا من مقامنا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، واغفر يا الله، واغفر ذنوبنا يا الله، واغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.